Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Sukarni Gunawan dengan NIM 19.19155 dari kelas D. Di sini saya akan mempraktekkan tugas ilmu dakwah dengan dakwah tentang akhlak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi lil haza wa ma kunna lil ya launa an hadan Allah laqad ja'at rasuluhu rabbil fil haq wan nudu andil kumul jannatu uristumuh bima kuntum ta'malun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semua berupa anugerah iman dan Islam. Dialah yang mengutus Rasulnya untuk menyuarakan kebenaran. Selanjutnya, kita semua beraksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah hamba utusan Allah. Doa keselamatan atas baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada para keluarga besar beliau serta para sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Nurkholis SAG MPD, kemudian yang kami hormati semua pendengar yang ada di sini. Dan keberadaan saya di sini untuk menyampaikan pidato singkat atau dakwah mengenai akhlak yang harus dimiliki oleh seorang muslim atau masyarakat pada umumnya. Para hadirin, akhlak sendiri merupakan perilaku yang baik dari seseorang dan sudah menjadi tabiat atau kebiasaan sehari-harinya. Untuk melihat aplikasi terbaiknya, kita harus banyak mempelajari sirah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah tauladan terbaik bagi umat Islam. Bahkan sampai-sampai dikatakan kalau akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Beliau adalah Al-Quran yang berjalan. Sebab semua isi kandungan yang ada dalam Al-Quran sudah diterapkan pada kehidupan sehari-hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Al-Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Para hadirin wal hadirat, bahkan Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya mengenai akhlak Rasulullah. Lalu Aisyah pun menjawab, akhlak beliau adalah melaksanakan seluruh yang ada dalam Al-Quran. Maka sesungguhnya sangat heran apabila yang ada mengaku dirinya sebagai seorang muslim namun perilakunya jauh dari akhlak yang terpuji dan mulia. Jika ia mengatakan dirinya mengikuti Nabi Muhammad, seharusnya ia mengerti apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda dalam hadisnya, innama bu'itsu li utamima salillah akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan baiknya akhlak. Hadis riwayat Muslim Ahmad ayat 2 381. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berdoa, Allahumma inni dini li ahsinil akhlaki la yakhli li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkanlah perilaku akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat menunjukkan pada baiknya akhlak tersebut kecuali Engkau. Hadis riwayat Muslim nomor 771. Berikut di antara akhlak Nabi Muhammad SAW yang patut diteladani oleh semua orang. Pertama, kita harus memiliki akhlak saling menasihati di antara sesama muslim atau masyarakat sekitar. Prinsip nasihat kepada setiap muslim dan saling tolong menolong adalah kebaikan. Dalam kebaikan ini sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya.
berdasarkan sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, hadirun nasihah kulna liman kola lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali aimmatil muslimah wa ammatihim. Agama adalah nasihat. Kami berkata kepada siapa? Beliau menjawab, kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin serta kaum muslim secara umum. Hadis riwayat Muslim nomor 55. Yang kedua, jujur dan amanah akan membawa pelakunya pada kemuliaan, akan menjauhkan dari nistanya kedustaan. Akhlak yang terpuji ini juga akan meninggikan wibawa dan derajat seseorang. Banyak sekali hadis-hadis Nabi Muhammad menganjurkan buat jujur dan mengancam perkataan dusta. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hati-hati dengan perkataan dusta, sebab akan mengantarkan ke neraka. Yang ketiga dan yang terakhir, lembut itu indah. Begitulah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kelembutan tidaklah ada pada suatu melainkan pasti akan memperindahnya. Hadis riwayat Muslim. Beliau juga bersabda, sesungguhnya Allah Maha lembut dan menyukai kelembutan dalam segala urusan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain sifat lembut, kita juga tidak boleh mudah marah. Kenapa? Karena akhlak yang sangat terpuji ini akan mengangkat derajat seorang muslimin dan muslimah. Para hadirin yang kami hormati, salah satu akhlak terpuji dari seorang muslim adalah bersegera dalam kebaikan, khususnya dalam masalah sholat wajib, karena Nabi dan para sahabatnya selalu menegakkan sholat wajib tepat pada waktunya secara berjamaah dan khusyuk. Mereka mengamalkan firman Allah, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Hadis Quran surat Al-Mu'minun 1-2. Adab terpuji seorang muslim berikutnya ialah membalas kejelekan dengan kebaikan dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dengan akhlak ini kita akan mendapatkan ketenangan hati, kemuliaan diri, dan manisnya iman. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah Allah akan menambahkan kepada seorang hamba dengan sifat pemaaf yang dimilikinya kecuali kemuliaan. Hadis riwayat Muslim. Para hadirin yang kami muliakan, akhirnya kita telah bersama-sama mendengarkan beberapa akhlak yang terpuji yang pernah diajarkan oleh Nabi. Menjaga moral yang baik adalah sebuah tiang untuk mempertahankan keutuhan jiwa kita. Berjasalah untuk bangsa dan negara kita Indonesia, jaga moral, jaga sikap dalam bermasyarakat. Demikianlah yang saya bisa sampaikan. Jika ada salah maka datanglah dari saya pribadi dan dari setan. Jika ada benar maka datangnya dari Allah. Hanya kepada Allah lah kami memohon ampunan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.